Untuk bisa berpikir analitis dengan baik, kita perlu menerapkan prinsip nih yang tentunya mengacu pada tujuan kita dalam berpikir analitis, yaitu untuk bisa mendapatkan penjelasan tentang apa yang terjadi di dalam realita hidup kita dengan seakurat mungkin. Prinsip pertama, peduli pada akurasi. Akurasi di sini artinya ya gimana kita mendapatkan penjelasan yang akurat atau valid atau benar gitu. Jadi prinsip pertama ini intinya kita mesti peduli pada benar atau enggaknya suatu penjelasan. Kita nggak cuman asal cari penjelasan, tapi kita beneran peduli untuk dapat penjelasan yang benar. Kalau kita nggak peduli soal benar atau enggaknya suatu penjelasan, kita nggak akan bisa berpikir analitis. Di era digital gini kan banyak orang di internet suka ngasih macam-macam penjelasan. Misal lewat artikel di blog mereka, atau buat di jawaban Quora, atau buat postingan di Facebook, atau buat tweet di Twitter, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita nggak peduli pada benar atau enggaknya suatu penjelasan, kita akan terima aja penjelasan yang ada, tanpa melakukan analisis lagi apakah penjelasan itu udah akurat atau udah benar. Prinsip kedua, zero assumption. Sebenarnya punya asumsi atau dugaan-dugaan dalam pikiran itu nggak apa-apa. Cuman maksudnya zero assumption di sini adalah jangan menjadikan asumsi kita sendiri sebagai penjelasan sebelum asumsi itu terkonfirmasi kebenarannya. Misalnya aja dalam suatu rapat kerja kita berdebat dengan atasan kita tentang sebuah ide bisnis. Atasan kita nggak setuju dengan ide kita. Seminggu kemudian atasan kita ngirim kita surat pemutusan kerja. Nah, kita bertanya-tanya dong kenapa kita dipecat. Asumsi kita langsung, oh pasti gara-gara debat yang minggu lalu nih. Nah, jangan sampai kita anggap asumsi kita ini adalah penjelasan untuk pemecatan kita tanpa melakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan itu memang penjelasan yang benar. Banyak yang bisa terjadi dalam waktu 1 minggu. Kita mesti cek dulu alternatif atau kemungkinan penjelasan lainnya. Kita juga bisa interview rekan-rekan kerja yang satu tim dengan kita. Kita bisa evaluasi kinerja kita dari berbagai sudut pandang. Bukan langsung menyelidikan asumsi kita sebagai kebenaran, padahal belum ada bukti yang mengkonfirmasi itu. Prinsip ketiga, berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka ini kaitannya dengan informasi. Untuk bisa berpikir analitis dengan baik, kita mesti kumpulin cukup informasi atau data untuk bisa mendapatkan penjelasan yang benar. Nah, untuk bisa dapatkan informasi yang cukup, kita mesti terbuka pada semua informasi. Nggak pilih-pilih berdasarkan apa yang kita suka atau apa yang udah sesuai sama yang kita percaya aja. Selain dari sisi informasi, pikiran kita juga mesti terbuka pada segala jenis kemungkinan penjelasan. Lagi-lagi, kita nggak boleh cuma menerima penjelasan yang kita suka atau kita harap benar doang. Fokusnya adalah menemukan penjelasan yang emang benar. Seringkali kita gagal mendapatkan penjelasan yang benar karena sengaja menutup pikiran kita dari suatu informasi yang mengarah pada penjelasan yang kita nggak suka. Meskipun penjelasan itu benar. Prinsip keempat, don't jump to conclusion too soon or too often. Jangan loncat ke suatu kesimpulan terlalu cepat atau terlalu sering. Maksudnya loncat ke kesimpulan terlalu cepat ini gimana? Jadi informasinya belum cukup, kita udah langsung bikin kesimpulan aja. Padahal dari informasi yang udah kita punya itu belum cukup untuk menghasilkan suatu penjelasan yang utuh dan akurat. Kalau kita terlalu cepat bikin kesimpulan, bisa jadi kita miss atau kelewatan informasi-informasi yang ternyata penting untuk menghasilkan penjelasan yang benar. Selalu ingat bahwa the devil is in the detail. Maksudnya, sumber masalah atau kesalahan itu biasanya ada di detail kecil yang gampang terlewat. Kalau kita terlalu gerubukan, buru-buru loncat ke kesimpulan. Sementara itu, loncat ke kesimpulan terlalu sering itu maksudnya ketika proses penelusuran, tiap ada info baru, kita langsung bikin kesimpulan. Jadinya keseringan bikin kesimpulan-kesimpulan yang malah nggak terhubung satu sama lain.
Yang lebih baik adalah kumpulin dulu datanya yang lengkap dan nanti di ujung baru bikin kesimpulan yang menjelaskan keseluruhan masalah kejadiannya secara utuh dalam satu rangkaian kronologi atau alur cerita yang saling terhubung dengan tepat.